Dalam masyarakat, terutama di lingkungan yang kental dengan nilai-nilai agama, seringkali kita mendengar istilah bukan muhrim digunakan dalam konteks menjaga jarak antara dua individu yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Namun, seringkali penggunaan istilah ini tidak tepat, bahkan bisa memperburuk pemahaman tentang batasan-batasan yang sebenarnya. Pertama-tama, mari kita pahami apa yang dimaksud dengan muhrim. Dalam konteks Islam, muhrim adalah seseorang yang terlarang untuk dinikahi karena hubungan kekerabatan atau ikatan pernikahan yang sudah ada. Muhrim ini biasanya meliputi anggota keluarga tertentu seperti orang tua, anak, saudara kandung, paman, bibi, mertua, kakek dan nenek. Dalam budaya dan masyarakat yang mengutamakan norma-norma agama, terutama Islam, seringkali ditekankan untuk menjaga jarak fisik antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Hal ini dianggap sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya hubungan yang tidak senonoh atau tidak sesuai dengan aturan agama. Oleh karena itu, seringkali kita mendengar nasihat jangan sentuh karena bukan muhrim. Namun, masalah muncul ketika istilah bukan muhrim digunakan dengan pemahaman yang keliru. Contoh paling sederhana adalah kalimat, jangan sentuh-sentuh karena bukan muhrim. Seolah-olah yang boleh menyentuh adalah yang muhrim. Padahal jika seorang muhrim terlalu dekat dan suka menyentuh-nyentuh ini malah lebih bahaya dan dosa, karena muhrim adalah seseorang yang terlarang untuk kita menjalin hubungan tak senonoh dengannya. Kesalahan terjadi ketika pemahaman tersebut mengabaikan fakta bahwa perilaku sentuh-menyentuh, jika dilakukan dengan seorang muhrim, bisa jadi lebih berdampak negatif dan bertentangan dengan ajaran agama. Yang perlu dipahami adalah bahwa konsep muhrim tidak hanya tentang menjaga jarak fisik semata, tetapi juga mengenai menjaga batasan-batasan yang berlaku dalam interaksi sosial dan hubungan antar individu. Bahkan, terkadang lebih berbahaya jika seseorang yang merupakan muhrim terlalu dekat secara fisik, atau terlalu sering menyentuh-nyentuh seseorang yang muhrimnya. Muhrim adalah seseorang yang diharamkan untuk dinikahi. Dalam Islam, ada batasan-batasan yang jelas tentang bagaimana seorang muhrim harus memperlakukan muhrimnya, termasuk dalam hal interaksi fisik. Menyentuh, meraba-raba, atau berdekatan secara fisik dengan muhrim bisa menjadi tindakan yang lebih tercela dan bertentangan dengan ajaran agama, karena hal ini bisa membuka pintu menuju perilaku tidak senonoh atau mendorong terjadinya hubungan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral yang dianut. Hal ini lebih berdosa daripada dilakukan dengan yang bukan muhrim. Kesalahan dalam pemaknaan istilah muhrim sering terjadi karena adanya pemahaman yang keliru di masyarakat. Salah satu penyebab utama kesalahpahaman ini adalah anggapan bahwa muhrim adalah seseorang yang sudah halal atau sudah menjadi pasangan suami istri. Padahal secara makna bahasa, itu salah kaprah. Muhrim sebenarnya merujuk pada individu yang memiliki hubungan kekerabatan atau ikatan pernikahan tertentu yang membuat mereka diharamkan untuk menikah satu sama lain. Istilah ini lebih terkait dengan batasan-batasan dalam hubungan kekeluargaan yang ditetapkan oleh ajaran agama tertentu, terutama dalam konteks Islam. Kesalahan pemahaman muncul ketika orang menganggap bahwa setelah menikah, seseorang menjadi muhrim bagi pasangannya. Padahal, status muhrim tidak berubah setelah menikah. Suami atau istri tetap bukan muhrim bagi pasangannya, tapi menjadi halal dalam berhubungan. Jika seseorang memaknai suami istri jadi muhrim setelah menikah akan terjadi kekacauan berpikir. Sebagai contoh, setelah menikah, suami dan istri dianggap sudah berstatus muhrim dan diperbolehkan melakukan hubungan intim. Maka apa boleh melakukan hubungan intim juga dengan anggota keluarga masing-masing yang termasuk dalam kategori muhrim, seperti ibu, ayah, anak, saudara kandung,
dan mertua. Oleh karena itu, menganggap bahwa seseorang akan menjadi muhrim bagi pasangannya setelah menikah adalah pemahaman yang keliru dan salah kaprah. Pemahaman yang salah ini dapat mengakibatkan berbagai konsekuensi negatif, termasuk terjadinya perilaku yang tidak senonoh, atau melanggar ajaran agama karena kesalahpahaman tentang batasan-batasan yang sebenarnya. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pemahaman yang benar dan tepat tentang konsep muhrim agar masyarakat dapat menghormati dan mematuhi nilai-nilai agama dengan baik. Intinya muhrim artinya yang haram. Bukan muhrim artinya bukan yang haram. Tapi bukan yang haram ini belum tentu halal, dan baru halal setelah menikah. Sedangkan yang haram akan tetap haram selamanya. Istilah, jangan sentuh karena bukan muhrim, walaupun dianggap sebagai nasihat untuk menjaga jarak fisik antara individu yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Namun, ironisnya, penggunaan istilah ini seringkali menimbulkan kesalahpahaman yang berpotensi membahayakan, terutama dalam konteks interaksi fisik antara individu yang muhrim. Pemahaman yang keliru terhadap istilah tersebut seringkali menyebabkan asumsi bahwa sentuhan atau interaksi fisik dengan muhrim tidak memiliki konsekuensi negatif. Dalam beberapa kasus, hal ini dapat mengundang pemikiran bahwa jika seseorang adalah muhrim, maka sentuhan atau interaksi fisik yang lebih intim adalah sesuatu yang diperbolehkan, bahkan sampai pada tingkat meraba-raba bagian tubuh yang sensitif. Mengundang pemikiran bahwa kalau muhrim maka boleh sentuh-sentuh seenaknya bahkan meraba-raba bagian sensitif. Hal ini adalah suatu kesalahpahaman yang sangat berbahaya. Meskipun individu tersebut adalah muhrim, hal tersebut tidak berarti bahwa interaksi fisik yang lebih dekat atau menyentuh bagian tubuh yang sensitif menjadi sesuatu yang diperbolehkan atau aman secara moral atau agama. Bahkan, dalam banyak kasus, melakukan hal tersebut dapat bertentangan dengan nilai-nilai etika dan moral yang dianut dalam ajaran agama. Bahkan hal ini dosanya melebihi melakukannya dengan yang bukan muhrim. Sentuhan atau interaksi fisik yang tidak pantas dengan muhrim juga dapat membuka pintu menuju perilaku yang tidak senonoh atau tidak etis, serta berpotensi merusak hubungan kekeluargaan dan menyebabkan keretakan dalam nilai-nilai moral yang dianut dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa pentingnya menjaga batasan-batasan dalam interaksi fisik tidak hanya berlaku untuk individu yang bukan muhrim, tetapi juga untuk individu yang termasuk dalam kategori muhrim. Nilai-nilai moral dan etika harus dijunjung tinggi tanpa memandang status muhrim atau bukan muhrim. Oleh karena itu, istilah, jangan sentuh karena bukan muhrim, sebaiknya diklarifikasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berpotensi membahayakan. Sebaliknya, masyarakat seharusnya lebih memperhatikan prinsip-prinsip moral dan etika yang berlaku secara universal dalam interaksi fisik, tanpa memandang status hubungan kekerabatan antara individu yang terlibat. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan sosial yang lebih aman dan menghormati nilai-nilai moral dan agama yang dianut dalam masyarakat. Memahami bahwa menjaga jarak fisik dan batasan-batasan lainnya dalam interaksi sosial adalah prinsip yang berlaku untuk semua individu, meliputi muhrim ataupun bukan muhrim.